Assalamualaikum. Video ini viral di media sosial dan digoreng habis-habisan oleh non-muslim di luar sana. Menyatakan, kenapa umat Islam malah ibadahnya di tempat ibadahnya orang lain? Kenapa umat Islam mengganggu ketertiban umum? Dan lain sebagainya. Komentarnya begitu sangat pedas luar biasa. Ikhwafillah, sebetulnya kami sejak awal ingin bersuara terkait ini. Tetapi kami belum cukup bukti untuk menyampaikan kebenarannya seperti apa. Nah, sekarang kami akan sampaikan seluas mungkin, sedalam mungkin, agar non-muslim yang sebelumnya memframing, kemudian memfitnah kepada ajaran Islam seperti ini, maka di sini kami akan tampilkan semuanya kebenarannya, ya kafilah. Baik, pertama, kalau misalkan kita melihat video ini sangat miris, ya kafilah. Kenapa? Karena kalau misalkan lihat dari kostumnya, ini mereka adalah seorang muslim lah gitu, sepertinya seorang muslim, pakaiannya, kemudian pakai sarungan dan sorban dan sebagainya, ya kafilah. Namun kalau misalkan kita lihat, ritualnya sangat nyeleneh dan aneh. Kenapa? Ketika mereka ini berada di Candi Prambanan ini, tangannya dikeataskan seperti ini, seperti yang narik apalah begitu ya, dan ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Jadi memang videonya awalnya sangat-sangat janggal dan sangat-sangat aneh, tetapi non-muslim di luar sana mereka tidak akan melihat ini, kafilah. Yang penting ini seperti Islam, yang penting ini mereka melaksanakan zikir, jadi dipukul rata semuanya bahwa ini adalah ajaran Islam begitu, kafilah. Tetapi ya kami setelah mempunyai bahwa bukti-bukti ini, ya kami akan bersuara. Sebelumnya kami tidak menampilkan video ini. Setelah mendapatkan datanya, kami akan tampilkan. Baik, di sini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Ada sekelompok orang yang berzikir, kemudian ya tangannya, entah ini untuk apa begitu ya, seperti ini, tangan-tangan seperti ini. Apakah itu syariatkan? Apakah itu disyariatkan? Ya jelas tidak, ya ikhwah. Jelas tidak disyariatkan. Baik, kemudian nah ini kan ada Candi Prambanan begitu ya. Nah ini ada video yang kedua dari angle yang berbeda. Baik. Nah coba lagi ngapain? Kira-kira mereka ngapain ya? Serius nanya. Baik. Ini masih sama yang tadi. Baik. Nah, sahabat Asik Ngaji, pertama, tidak disyariatkan seperti itu. Wirid dengan menarik apa gitu ya, kayak gini. Nggak ada dari sananya, nggak ada dari Nabi SAW-nya. Kok masa seperti itu wirid? Kemudian yang kedua, masjid-masjid. Ada tempat yang kemudian layak dipakai untuk zikir mengingat Allah, masih ada. Kenapa harus di sini? Gitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan yang kemudian sekarang akan terjawab ya. Baik, ternyata mereka ini, nah di sini disampaikan, sehingga kami mencoba untuk secara fair dan mendalam melihat pemberitaan-pemberitaan yang ada, sehingga kami tidak ingin memberitakan pemberitaan yang hoax. Kami berusaha semaksimal mungkin agar pemberitaan ini, ya sebelumnya ada proses tabayun terlebih dahulu, kemudian ada semacam ya penelitian terlebih dahulu begitu ya, sehingga ya kalau misalkan sudah ada yang merespon dan sudah diteliti betul tidaknya, maka kami akan beritakan ya kafilah. Baik, pertama, identitas kelompok ritual zikir di Candi Siwa Prambanan terungkap. Nah ini ya jelas ya, Desember 29. Siapa kelompok tersebut? Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak keamanan PT Taman Wisata Candi TWC dan Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah X, identitas kelompok tersebut kini telah teridentifikasi. Mereka adalah rombongan wisatawan yang berasal dari Kabupaten Grobogan dan Semarang, Jawa Tengah. Kelompok yang berjumlah 11 orang ini diduga merupakan penganut aliran kepercayaan atau kejawen. Perlu diingat, perlu dicatat, dan kita akan jelaskan siapa aliran kepercayaan ini, siapa mereka yang disebut kejawen ini. Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, saat diamankan, mereka mengaku melakukan ritual tersebut sebagai bentuk doa syukur dan pembersihan diri. Menariknya, mereka juga mengklaim pernah melakukan ritual serupa di beberapa lokasi sakral lainnya, termasuk di Bali. Coba, ngapain begitu ya? Ngapain seperti itu? Baik, dan kita akan masuk saja kepada siapa itu kejawen, siapa itu aliran kepercayaan. Jadi kalau misalkan kita bertanya, karena yang diberitakan di sini sudah diketahui dan sudah diteliti, ini adalah aliran kejawen atau kepercayaan. Nah di sini ada sebuah artikel, ini hemat kami sangat luar biasa ya, untuk mengingatkan kita semua. Di sini disebutkan kekufuran ajaran kejawen. Menurut artikel ini disebutkan,
Kekufuran ajaran kejawen 1. Kesesatan atau kekufuran ajaran Sabto Darmo sebagai berikut. Mereka meyakini adanya sesuatu yang mereka anggap Tuhan, tetapi bukan Allah, walaupun mereka menggunakan sebutan Allah dalam Pancasila Allah. Mereka tidak beriman kepada malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir. Ngeri juga ya, kalau misalkan kita lihat di sini, ya, di artikel ini, subhanallah, subhanallah. Mereka memiliki kitab suci sendiri dan tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka memiliki sistem peribadatan sendiri. Mereka tidak membedakan antara wahyu dengan bisikan setan. Ajaran mereka banyak bersumber dari ajaran Hindu. Anggapan masyarakat bahwa ajaran kejawen Sabto Darmo merupakan sekte atau bagian dari Islam dengan memberikan label Islam kejawen adalah anggapan yang sesat dan menyesatkan. Baik, ini ada artikelnya. Kami insya Allah taruh nanti di bawah untuk link ke channel yang bersangkutan atau ke link yang bersangkutan ini. Aliran kebatinan secara umum atau yang juga dikenal dengan istilah kejawen, ajaran ini adalah sisa-sisa paganisme sebelum cahaya Islam menyinari Nusantara dan masih dilestarikan oleh sebagian orang di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, ya, dan Yogyakarta. 3. Ajaran ini tidak ada hubungan sedikit pun dengan Islam, bahkan sangat bertentangan dengan Islam. Betapa tidak, ajaran Islam dibangun di atas tauhid dan sunnah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ajaran kebatinan atau kejawen dibangun di atas kesyirikan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kekafiran ajaran kebatinan atau kejawen. Baik, alhamdulillah. Yang namanya Islam, kalau misalkan sudah diidofatkan atau disandingkan dengan sesuatu apapun itu, maka akan rusak maknanya. Misalkan ada yang disebut dengan Islam Nusantara, atau Islam Kejawen, atau Islam Pancasila. Secara makna, kalau misalkan Islamnya di Nusantara itu tidak mengapa, Islamnya di Jawa tidak jadi masalah, Islamnya di Sunda tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan sudah disatukan, seolah-olah ini untuk mengaburkan makna daripada Islam itu sendiri, misalkan Islamnya adalah Islam Kejawen misalkan, atau Islamnya Nusantara, jadi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, ini bahaya ya kafilah. Karena ada kemarin itu kami sempat reaksi juga namanya Islam Pancasila. Jadi Islamnya itu ya tidak mengharapkan surga, kemudian ya tidak takut neraka begitu. Nah, ini kan sudah melenceng dari hakikat Islam itu sendiri. Ya jangan jauh-jauh misalkan orang dan hutan. Kalau misalkan orang sudah digabungkan dengan hutan, itu kan menjadi makna yang berbeda. Orang ya manusia, hutan ya hutan begitu ya. Kalau misalkan disatukan orang hutan, nah, berarti menjadi hewan, menjadi binatang. Kan ini penggaburan makna begitu. Ya Islam itu ya Islam saja. Tidak kemudian ada Islam liberal, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Sunda, tidak ada Islam Kejawen. Ya semuanya Islam. Tetapi kalau misalkan menunjukkan untuk tempat, ya tidak ada masalah. Misalkan Islam di Sunda, Islam di Jawa, Islam di Perancis misalkan, Islam di Amerika. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan Islam serasa Islamnya Kejawen, Islam serasa Islamnya Nusantara, ini menjadi penggaburan makna. Sehingga sesuatu hal yang kemudian diidopatkan itu bisa menjadi merusak kepada makna. Makanya sekali lagi kami tegaskan, kegiatan semacam ini itu tidak dibenarkan karena ini sudah masuk ke tempat ibadahnya orang lain. Ngapain ke sini kalau misalkan di masjid masih ada? Ngapain ke sini kalau misalkan di tempat-tempat kosongnya masih luas? Dan apa yang terjadi? Malah digoreng, di-framing. Katanya ajarannya seperti ini, Islam itu seperti itu. Padahal kita sendiri sebagai muslimin tidak melaksanakan hal yang semacam ini. Kan itu mudahnya ya kafilah untuk mengcounter dan menjawab serangan-serangan dari non-muslim di luar sana. Kafilah, semoga video ini menjadi klarifikasi dan menjadi titik terang untuk kita semua sehingga tidak ada kemudian oknum-oknum non-muslim di luar sana yang kemudian menggoreng dan memframing kejadian semacam ini yang ditujukan kepada ajaran Islam secara umumnya. Kafilah. Baik, mungkin itu sudah bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza lakum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.